Pernahkah kamu memikirkan seseorang yang sudah lama tak kamu temui? Lalu, beberapa detik kemudian, namanya muncul di layar ponselmu? Atau kamu sedang berada di titik paling bingung dalam hidup, lalu sebuah kalimat asing, dari buku, lagu, atau orang tak dikenal, jatuh tepat seperti jawaban yang kamu butuhkan. Banyak orang tersenyum dan berkata, "Kebetulan." Tapi bagaimana jika kata itu hanyalah selimut tipis untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih dalam? Sinkronisitas bukanlah sihir murahan. Bukan pula pesan semesta yang berteriak setiap kali kamu melihat angka kembar di jam. Dan jelas, ini bukan omong kosong motivasi yang berkata, semua terjadi karena alam semesta mendukungmu. Justru sebaliknya, sinkronisitas adalah fenomena yang sering disalahpahami, disederhanakan dan diperalat. Padahal maknanya jauh lebih sunyi, lebih tajam, dan lebih menuntut kesadaran. Bayangkan hidup bukan sebagai garis lurus sebab akibat, tetapi sebagai jaring halus makna. Dalam jaring itu, pikiran, emosi, dan peristiwa tidak selalu terhubung secara mekanis, tetapi secara simbolik. Ketika dua hal bertemu bukan karena sebab fisik, melainkan karena resonansi makna, di sanalah sinkronisitas lahir. Ia tidak datang untuk menghibur ego, ia datang untuk mengganggu kesadaranmu. Video ini bukan tentang membuatmu lebih beruntung atau merasa istimewa karena semesta mengirim tanda-tanda rahasia hanya untukmu. Video ini adalah undangan untuk membongkar ilusi populer tentang sinkronisitas dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih membebaskan. Kita akan menelusuri akar filosofisnya, bagaimana para pemikir dan mistikus memaknainya, dan mengapa sinkronisitas sering muncul justru ketika hidupmu berada di persimpangan. Lebih penting lagi, kamu akan belajar bagaimana bersikap terhadap sinkronisitas, bukan dengan euforia berlebihan, tetapi dengan kejernihan. Karena ketika kamu salah memahaminya, sinkronisitas bisa menyesatkan. Namun ketika kamu memahaminya dengan benar, ia menjadi cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Dan kemana kesadaranmu sedang bergerak. Diam sejenak, tarik napas. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar fenomena aneh, melainkan bahasa halus antara batin dan realitas. Istilah sinkronisitas bukan berasal dari kuil New Age atau buku motivasi modern. Ia lahir dari pikiran seorang psikiater Swiss bernama Carl Gustav Jung, murid sekaligus pembangkang Freud. Jung mengamati sesuatu yang aneh dalam praktik klinisnya. Peristiwa eksternal kadang muncul selaras dengan kondisi batin pasiennya, tanpa hubungan sebab akibat yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ia menyebutnya meaningful coincidence, kebetulan yang bermakna. Namun Jung tidak menciptakan ide ini dari kehampaan. Ia hanya memberi nama modern pada sesuatu yang telah lama dibicarakan dalam tradisi kuno. Dalam Taoisme, ada konsep Tao, arus alami realitas, di mana manusia yang selaras dengan Tao akan bertemu dengan peristiwa yang tepat pada waktu yang tepat. Bukan karena mereka mengendalikan dunia, tetapi karena mereka berhenti melawannya. Sinkronisitas dalam konteks ini bukan hadiah, melainkan tanda keselarasan. Di dunia hermetisisme Mesir Yunani, terdapat prinsip terkenal, as above, so below. Yang di atas, ranah batin, pikiran arketipe, bercermin pada yang di bawah, realitas fisik. Sinkronisitas dipahami sebagai retakan kecil di mana kedua dunia itu saling menembus. Bukan keajaiban, melainkan korespondensi. Bahkan dalam Budaisme, meski tidak menggunakan istilah sinkronisitas, terdapat pemahaman tentang pratitya samutpada, kemunculan saling bergantungan. Tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri, segala sesuatu muncul dari jaringan kondisi yang tak terhitung. Dalam pandangan ini, apa yang kita sebut kebetulan, hanyalah ketidaktahuan kita akan seluruh jaringan, sebab yang bekerja di balik layar. Jung melangkah lebih jauh.
dengan konsep ketidaksadaran kolektif, lapisan terdalam psikis manusia yang berisi arketipe universal. Ketika sebuah peristiwa eksternal menyentuh arketipe yang sama dengan kondisi batin seseorang, maka terciptalah pengalaman sinkronisitas. Dunia luar dan dunia dalam seolah berbicara dalam bahasa simbol yang sama. Yang penting untuk dipahami, bagi para filsuf dan mistikus, sinkronisitas bukan alat untuk meramal masa depan dan bukan validasi bahwa kamu spesial. Justru ia sering muncul saat ego melemah, saat seseorang berada dalam krisis, transisi, atau kebingungan eksistensial. Sinkronisitas adalah gejala bahwa struktur lama mulai retak dan makna baru sedang mencoba muncul. Disinilah letak kesalahpahaman modern. Ketika sinkronisitas dipersempit menjadi tanda positif atau kode keberuntungan, kita kehilangan kedalamannya. Tradisi kuno melihatnya sebagai panggilan kesadaran, bukan hiburan spiritual. Dan untuk memahami itu dengan benar, kita harus masuk ke inti mekanismenya. Bagaimana sinkronisitas sebenarnya bekerja, dan mengapa ia tidak tunduk pada logika sederhana sebab akibat. Mari kita hancurkan mitos paling umum terlebih dahulu. Sinkronisitas bukan berarti semesta mengatur segalanya agar kamu bahagia. Jika itu benar, maka penderitaan, kegagalan, dan kehilangan tidak akan pernah datang bersamaan dengan sinkronisitas, padahal justru sering muncul di sana. Sinkronisitas adalah pertemuan antara keadaan batin dan peristiwa luar yang diikat oleh makna, bukan sebab akibat. Dua hal terjadi bersamaan, tanpa hubungan fisik yang jelas, tetapi terasa tepat. Bukan tepat secara logis, melainkan tepat secara simbolik. Bayangkan sebuah jam tua dengan roda gigi yang terlihat. Ketika satu roda berputar, roda lain ikut bergerak. Itu sebab akibat. Sekarang bayangkan dua jam berbeda, di dua ruangan berbeda, tiba-tiba berdentang pada detik yang sama. Tidak ada kabel penghubung, namun bunyinya selaras. Sinkronisitas bekerja seperti itu, keselarasan tanpa mekanisme fisik yang bisa ditunjuk. Yang sering terlewat adalah ini. Sinkronisitas tidak terjadi di dunia luar terlebih dahulu. Ia terjadi di kesadaran. Peristiwa yang sama bisa dialami dua orang, tetapi hanya satu yang mengalaminya sebagai sinkronisitas. Mengapa? Karena makna tidak ada di peristiwa, melainkan di relasi antara peristiwa dan kondisi batin. Ketika seseorang berada dalam keadaan psikis tertentu, krisis identitas, pencarian makna, dilema besar, kesadarannya menjadi seperti antena yang peka. Simbol-simbol yang sebelumnya tak terlihat kini menyala. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara melihat berubah. Inilah sebabnya sinkronisitas sering muncul saat kamu berada di persimpangan hidup pola lama runtuh, tetapi yang baru belum jelas, ego kehilangan kontrol dan jawaban rasional habis. Dalam kondisi itu, pikiran logis melemah, dan lapisan simbolik realitas menjadi lebih terasa. Namun disinilah jebakan pertama. Banyak orang mulai mengobjektifikasi sinkronisitas, mengumpulkan tanda, mencatat angka, mencari pola obsesif. Ini ironis, karena semakin kamu mencoba menangkap sinkronisitas, semakin ia menjauh. Mengapa? Karena ia tidak muncul dari kontrol, melainkan dari keterbukaan. Sinkronisitas bukan pesan eksplisit. Ia tidak berkata, lakukan ini. Ia hanya berkata, perhatikan. Ia mengundang refleksi, bukan reaksi impulsif. Contoh sederhana, kamu membaca tentang perubahan hidup, lalu tanpa dicari, 3 orang berbeda dalam satu hari berbicara tentang meninggalkan pekerjaan lama. Sinkronisitasnya bukan berarti kamu harus resign sekarang. Maknanya lebih halus. Tema perubahan sedang aktif dalam kesadaranmu. Dunia luar hanya memantulkannya. Dalam bahasa Jung,
Sinkronisitas adalah momen ketika arketipe naik ke permukaan dan menemukan cerminnya di realitas. Arketipe bukan gambar konkret, melainkan pola makna seperti kelahiran, kematian, perjalanan, pengkhianatan, kebangkitan. Ketika hidupmu bersentuhan dengan salah satu pola ini, realitas mulai berbicara dalam bahasa simbol. Maka pertanyaan yang tepat bukan, apakah ini tanda dari semesta? Melainkan, bagian apa dalam diriku yang sedang aktif dan makna apa yang sedang ingin disadari? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang sisi gelap sinkronisitas, bagaimana ia bisa menipu ego, dan mengapa tidak semua sinkronisitas membawa kenyamanan. Justru yang paling penting sering terasa tidak menyenangkan. Ada kebenaran yang jarang diucapkan dalam ruang spiritual populer. Sinkronisitas tidak selalu menuntun ke cahaya, kadang ia menuntun ke bayangan. Dan justru disitulah nilainya yang paling jujur. Ketika ego mulai percaya bahwa setiap kebetulan adalah pesan khusus, sinkronisitas berubah dari cermin kesadaran menjadi alat konfirmasi diri. Jung sendiri memperingatkan bahaya ini. Ia menyebutnya inflasi psikis, kondisi ketika seseorang merasa dirinya pusat makna kosmis. Dalam keadaan ini, sinkronisitas tidak lagi membangunkan, tetapi meninabobokan. Sinkronisitas sejati sering datang bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk mengganggu. Ia menyorot konflik batin yang dihindari, keputusan yang ditunda, atau identitas palsu yang masih dipertahankan. Itulah sebabnya banyak sinkronisitas muncul bersamaan dengan rasa tidak nyaman, kecemasan, kehilangan arah, bahkan ketakutan. Bayangkan lampu sorot di panggung gelap. Ia tidak memilih apa yang indah. Ia hanya menerangi apa yang ada. Jika yang muncul adalah bayangan, maka itu karena bayangan tersebut memang sudah lama berdiri di sana. Ada pula kesalahpahaman besar. Tidak semua pola adalah sinkronisitas. Otak manusia adalah mesin pencari makna. Ia dirancang untuk mengenali pola, bahkan ketika pola itu tidak ada. Dalam keadaan emosional intens, kecenderungan ini meningkat. Maka seseorang bisa terjebak dalam apofenia, melihat makna di mana sebenarnya hanya ada kebetulan biasa. Perbedaannya halus, tetapi krusial. Sinkronisitas membawa kedalaman refleksi, apofenia membawa obsesi dan kecemasan. Jika sebuah tanda membuatmu lebih sadar, lebih jujur, dan lebih membumi, itu patut direnungkan. Jika ia membuatmu gelisah, tergesa-gesa, dan merasa dikejar pesan rahasia, itu alarm, bukan wahyu. Aspek lain yang jarang dibahas adalah bahwa sinkronisitas tidak netral secara moral. Ia bisa muncul dalam konteks destruktif, hubungan toksik, ide ekstrem, bahkan keputusan yang merugikan. Fakta bahwa sesuatu sinkron tidak otomatis berarti benar. Inilah mengapa tradisi esoterik selalu menekankan disiplin batin. Tanpa kejernihan, simbol berubah menjadi ilusi. Tanpa kerendahan hati, makna berubah menjadi delusi. Sinkronisitas juga sering berhenti muncul ketika seseorang terlalu melekat padanya. Seolah-olah realitas berkata, "Kamu sudah melihat jendelanya, sekarang berjalanlah." Ia bukan tongkat penuntun permanen, melainkan penanda sementara. Yang lebih dalam lagi, sinkronisitas bukan tentang mengendalikan hidup, tetapi tentang melepaskan ilusi kontrol. Ia muncul saat kita berada di ambang ketidaktahuan, saat peta lama tidak lagi berfungsi, dan peta baru belum tergambar. Dalam banyak kasus, sinkronisitas menandai awal fase individuasi, proses menjadi diri sendiri secara utuh. Proses ini menuntut konfrontasi dengan bayangan, bukan pelarian ke tanda-tanda positif. Jadi, jika sinkronisitas datang dan terasa berat, membingungkan, atau bahkan menakutkan, jangan buru-buru menolaknya. Tanyakan, apa kebenaran yang sedang aku hindari? Karena seringkali, sinkronisitas bukan datang untuk memberi jawaban, melainkan untuk memaksa kita berhenti berbohong pada diri sendiri.
Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Bagaimana bersikap terhadap sinkronisitas secara praktis, tanpa terjebak ego, tanpa paranoia, dan tanpa omong kosong. Memahami sinkronisitas secara intelektual tidak cukup. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana hidup bersamanya tanpa terjebak ilusi, bukan mengejarnya, bukan menolaknya, melainkan menempatkannya di posisi yang tepat. Langkah pertama adalah mengganti pertanyaan. Jangan bertanya, "Apa arti tanda ini?" Pertanyaan itu terlalu cepat dan sering lahir dari kecemasan. Gantilah dengan, "Apa kondisi batinku saat ini?" Karena sinkronisitas selalu lebih banyak bicara tentang kamu daripada tentang dunia luar. Latihan sederhana. Setiap kali mengalami peristiwa yang terasa sinkron, berhentilah sejenak. Catat 3 hal. 1. Keadaan emosimu saat itu. 2. Tema hidup yang sedang kamu gumulkan. 3. Respons tubuhmu, bukan pikiranmu. Jika tubuh terasa tenang dan terbuka, lanjutkan refleksi. Jika tubuh menegang dan gelisah, jangan ambil keputusan apapun. Sinkronisitas yang sehat tidak menuntut reaksi instan. Kedua, latih penundaan makna. Ini terdengar bertentangan, tetapi sangat penting. Makna sinkronisitas sering baru jelas setelah waktu berlalu. Seperti mimpi, ia tidak dimengerti saat masih mengantuk. Dengan menunda interpretasi, kamu mencegah ego mencuri simbol untuk kepentingannya sendiri. Ketiga, bangun jangkar rasional. Tradisi esoterik yang matang selalu berjalan berdampingan dengan akal sehat. Diskusikan pengalamanmu dengan orang yang membumi. Tanyakan, apakah ini memperluas kesadaranku atau justru menyempitkannya? Sinkronisitas sejati membuatmu lebih bertanggung jawab, bukan lebih pasif. Keempat, berhenti mengoleksi tanda. Sinkronisitas bukan sistem poin. Ketika kamu mulai menghitung angka, membandingkan pengalaman, atau mencari validasi, kamu telah keluar dari ruang refleksi dan masuk ke ruang kompulsif. Pada titik itu, beristirahatlah dari simbol. Fokus pada tindakan sederhana. Tidur cukup, bergerak, bekerja dengan jujur. Ada satu praktik yang jarang diajarkan. Diam aktif. Sisihkan waktu tanpa mencari makna apapun. Duduk, berjalan, atau melakukan aktivitas rutin tanpa interpretasi. Paradoksnya, justru dalam keheningan inilah sinkronisitas yang otentik muncul. Tanpa dicari, tanpa dipaksa. Terakhir, tanyakan satu pertanyaan yang paling jujur. Apakah pengalaman ini membuatku lebih sadar akan hidup? Atau hanya membuatku merasa istimewa? Jika jawabannya yang pertama, lanjutkan perjalanan dengan rendah hati. Jika yang kedua, kembalilah ke dasar. Sinkronisitas bukan jalan pintas menuju pencerahan. Ia adalah tes kejujuran batin. Ia tidak meminta kamu percaya. Ia meminta kamu hadir, dan ketika kamu hadir sepenuhnya, tanpa kebutuhan untuk ditenangkan oleh tanda-tanda, realitas berbicara dengan cara yang jauh lebih sunyi, tetapi jauh lebih tepat. Sinkronisitas, pada akhirnya, bukan tentang membaca kode rahasia alam semesta. Ia adalah cermin, jujur, dingin, dan tepat, yang memantulkan keadaan kesadaran kita saat ini. Ketika kita berhenti mengejarnya sebagai tanda keberuntungan, ia kembali ke fungsi aslinya, pengingat akan kedalaman hidup yang sering kita abaikan. Kita telah melihat bahwa sinkronisitas bukan kebetulan kosong, tetapi juga bukan wahyu yang memanjakan ego. Ia lahir di antara keterbukaan dan ketidaktahuan, di saat kita cukup sadar untuk memperhatikan, namun cukup rendah hati untuk tidak mengklaim kendali. Ia mengundang refleksi, bukan ketergantungan, keberanian, bukan pelarian. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat, ini dia. Sinkronisitas tidak datang untuk memberitahumu siapa dirimu. Ia datang untuk menantangmu menjadi jujur tentang siapa dirimu sekarang.
Maka setelah video ini berakhir, jangan menunggu tanda berikutnya. Hiduplah dengan perhatian, bertindak dengan kesadaran, dan ketika kebetulan bermakna itu muncul, tersenyumlah, diamlah sejenak, dan dengarkan. Bukan apa yang dikatakan dunia, tetapi apa yang akhirnya berani kamu akui dalam dirimu sendiri. Jika refleksi ini menggugahmu, biarkan ia bekerja pelan-pelan. Karena kebenaran yang paling dalam tidak pernah berteriak. Ia hanya menunggu kamu cukup sunyi untuk mendengarnya.